berkenalan diri. Pak Samuel Aditya itu tadi. Ya, kenapa? Pak Samuel Aditya. Belum, nggak buka. Belum ada ya, nggak buka ya. Iya ya. Oke, hari ini kita bersama-sama akan dihantar oleh Yosua Bobi Wijaya. Dia bukan mahasiswa ya, dia sedang mengikuti seminarium, program seminarium UKDW. Sudah sarjana teologi mestinya, ya, kecuali dia mau jadi sarjana lagi yang lain. Ya, beliau akan mengantar kita dalam buku berjudul Spiritualitas dalam Pergulatan. Nanti percakapan kita akan dipandu oleh Direktur LPP Sinode Wisnu Sabto Patria Barat. Oke, seperti apa dan bukunya seperti apa, kita akan memasukinya. Sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar bersama, dihantar oleh Yosua Bobi. Kiranya Tuhan menolong kami agar pembelajaran bersama melalui pembacaan buku ini menolong kita, menolong kami semua untuk merefleksikan karya kasih Allah di dunia ini. Kami menyerahkan waktu kami dalam belas kasih-Mu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Pak Wisnu. Pak Wisnu yang baik hati. Ya, baik. Oke. Selamat siang, Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Nah, ini udah bener. Selamat siang, Mbak. Ya. Siang. Buku adalah jendela dunia. Pepatah bijak ini sudah sering kita dengarkan. Mengapa buku disebut sebagai jendela dunia? Karena buku ditulis dalam proses yang mendalam, melalui refleksi-refleksi, dan dituangkan dalam wujud tulisan. Dan ini yang membedakan kita kalau membaca di blog-blog atau di tulisan-tulisan WA. Kemendalaman buku yang akan dikaji pada hari ini oleh Saudara Yosua Bobi Wijaya mengajak kita menyusuri jalan-jalan intelektualitas, spiritualitas, juga jalan-jalan praksis untuk kita semua. Menarik sekali hasil telaah dari Saudara Yosua Bobi Wijaya dengan buku Spiritualitas dalam Pergulatan. Kemarin Saudara Bobi sudah mengirimkan lewat grup, semoga sudah dibaca. Dan meski sudah dibaca, adalah baik kalau kita juga mendengarkan pemaparan dari Saudara Yosua Bobi Wijaya tentang buku ini. Maka dari itu, saya memberikan kesempatan kepada Saudara Yosua Bobi untuk memaparkan. Di bagian pertama, kita akan mendengarkan pemaparan hasil telah buku dan juga tanggapan dari Yosua Bobi. Lalu pada bagian berikutnya kita akan berdiskusi. Nanti kita akan bertanya jawab, kita akan sharing, kita akan berbagi pengalaman iman dan rahmat akan Kristus melalui telaah buku ini. Silakan kepada Mas Bobi, tarik bro, semongko. Silakan. Ya, terima kasih Pak Wisnu, dan saya terima kasih pada LPP Sinode yang berikan saya kesempatan untuk telaah buku ini. Ya, meskipun saya mengetahuinya waktunya mepet, tanggal 4 Januari kemarin. Jadi dengan kekuatan kepepet ini saya menemukan buku Spiritualitas dalam Pergulatan ini. Ya. Jadi manusia itu adalah dalam hidupnya punya kesatuan rohani dan jasmani.
Dan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi yang rohani ini selalu berkaitan dengan surgawi dan yang jasmani ini berkaitan dengan duniawi. Maka dari itu sepanjang hidupnya manusia selalu mengalami pergulatan. Nah, buku ini saya pilih karena sesuai dengan kehidupan kita setiap manusia yang hari-hari kita lewati dengan pergulatan dan pertentangan dalam hidup. Ditambah lagi konteks di tahun 2021 ini di mana kita berharap pandemi akan berakhir. Tetapi nyatanya kasus COVID-19 justru semakin menggila yang menyebabkan diberlakukannya kembali masa PSBB di sebagian daerah. Berangkat dari hal ini saya memilih buku Spiritualitas dalam Pergulatan untuk bahan kita diskusi bersama. Buku ini ditulis oleh Leo Agung Sri Gunawan dengan mengambil contoh dari pengalaman pergulatan hidup yang hebat dari tokoh spiritualitas yaitu Leon Dehon. Tulisan dalam buku ini menggambarkan bagaimana spiritualitas berbicara dalam situasi konkret dan sekaligus membantu memaknai pergulatan hidup manusia sehari-hari. Semoga buku Spiritualitas dalam Pergulatan ini membantu setiap kita bergulat dengan apapun situasi dan kondisi dalam kehidupan dengan tetap teguh, kuat, perkasa, dan selalu mengandalkan Tuhan. Suara saya nggak kecepatan kan, Bapak Ibu? Ya, Pak. Oh, ya. Tidak. Mengenai isi bukunya, berbicara mengenai spiritualitas itu berarti jalan dan nilai yang dihidupi setiap pribadi dalam hidupnya. Buku ini menarik karena mengajak setiap pembacanya untuk berefleksi, memahami, dan memaknai secara utuh apa yang dihadapi, dijalani, dan bagaimana seharusnya diri merespon segala sesuatu yang terjadi di dalam dinamika kehidupan. Hidup itu adalah sebuah refleksi dan pemaknaan yang tiada henti. Jika hidup tidak direfleksikan dan dimaknai, maka dalam dunia ini manusia layaknya manekin. Seperti hidup namun tidak bernyawa dan tidak memiliki roh sehingga tidak bergerak dan hanya berhenti pada suatu tempat. Nah, buku Spiritualitas dalam Pergulatan mengajak kita untuk memiliki kesadaran penuh dan merangsang pembaruan berpikir kita dalam menghayati kehidupan hari lepas hari. Di makalah ini akan saya bagi dalam 4 bagian, yaitu pertama tentang mengenali tujuan hidup, yang kedua menjadi manusia sejati, yang ketiga bagian merasakan cinta kasih Allah, dan terakhir sedikit tanggapan saya mengenai buku ini. Bab mengenali tujuan hidup. Di dalam kehidupan ada orang yang ambisinya ingin kaya raya. Jika tidak kaya, tujuan hidup belum bisa dicapai. Ada orang yang ambisinya ingin serba mampu. Jika tidak berkemampuan, tujuan hidup membatu di sudut pikirannya. Ada orang yang ambisinya ingin jabatan. Jika tidak menjabat, tujuan hidup lenyap di telan kegagalannya. Ada orang yang ambisinya ingin sukses dan hidup serba nikmat bahagia. Jika tidak sukses dan hidup tidak nikmat bahagia, maka tujuan hidup hancur berantakan. Bagi kebanyakan orang, inilah yang dihayati sebagai tujuan hidup. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah, apakah tujuan hidup hanya sekedar harta benda, kemampuan, jabatan, kesuksesan, atau hidup nikmat bahagia? Tidak adakah yang lebih serius dan mendalam dari semuanya itu? Jadi tujuan hidup adalah sesuatu yang mestinya hakiki. Karena hakiki menyangkut keberadaan diri manusia. Kehakikian ini diukur dalam keabadiannya. Keabadian adalah ketidakberubahan. Itu berarti tujuan hidup harusnya tidak lekang oleh waktu. Harta benda tidak akan dimiliki selamanya. Kemampuan semakin tua akan semakin berkurang dan berubah. Jabatan ada saatnya untuk tinggal dan lepas. Kenikmatan dan kebahagiaan merupakan hal yang singgah dan pergi. Jadi itu semua tidak hakiki. Jadi tujuan hidup mengarahkan isi hidup seseorang. Setiap kita perlu mencari apa tujuan hidup kita dan bagaimana cara kita mengisi hari-hari untuk menemukan tujuan hidup. Nah, dalam menemukan tujuan hidup, pergulatan-pergulatan itu tidak terelakkan dan selalu muncul dalam kehidupan manusia. Dan menurut Dehonian, jawaban yang tepat
untuk mengisi hari-hari, untuk memaknai dan menemukan tujuan hidup adalah dengan ekevenio. Artinya adalah inilah aku datang. Lengkapnya berbunyi ekevenio ut facium deus voluntatem tuam. Yaitu inilah aku ya Allah, aku datang untuk mencari kehendak Allah. Ekevenio sebagai cara mengisi tujuan hidup memiliki 3 unsur. Yang pertama, ekevenio ini bermakna ketaatan total. Jadi kehendak Allah harus ditaati secara total sebab kehendak Allah adalah kebenaran. Sebagai kebenaran, kehendak Allah menjadi ukuran tertinggi perbuatan manusia. Dan yang kedua, ekevenio bermakna cinta. Kita tahu bahwa orang yang jatuh cinta akan taat pada apa yang dikatakan, diminta, dan diperintah oleh orang yang dicintai atau kekasihnya. Tidak ada penolakan terhadap kehendak kekasihnya. Ia taat sebab jiwanya terpesona dan hatinya jatuh cinta. Maka ketaatan itu merupakan ungkapan keterpesonaan dan ketaatan menjadi ungkapan cinta yang mesra, yang hendaknya juga diberikan manusia kepada Allah. Dan yang ketiga, ekevenio bermakna percaya. Kalau cinta adalah energi sejati dari ketaatan, maka percaya adalah puncak dari cinta. Ada saat di mana kehendak Allah tak terpahami, tak dijalani. Seperti kita menghadapi virus corona ini yang tidak terpahami, yang berat untuk kita jalani. Tetapi jawabannya, ya kita harus percaya pada Allah. Inilah aku percaya sepenuhnya pada kehendak-Mu. Memang membuat kita bingung, berontak, menderita, krisis. Tetapi kita harus percaya pada kehendak Allah. Disinilah pergulatan puncak ekevenio. Jadi ada 3 cara untuk menghayati semangat ekevenio ini. Yang pertama, ketaatan berarti taat pada kenyataan hidup. Kenyataan hidup adalah peristiwa yang tidak dapat terhindarkan dalam hidup dan pasti akan menghampiri manusia. Seperti bencana alam, kegagalan, kelemahan diri, ditinggal orang-orang terkasih, dan itu semua begitu menyakitkan. Disinilah setiap pribadi bergumul dan harus melawan agar dapat menerima kenyataan hidup. Dalam situasi seperti ini, ekevenio berarti rela menerima kenyataan hidup. Dan penerimaan itu harus secara total, dengan penuh cinta, ketulusan, dan percaya pada masa depan. Yang kedua, ketaatan berarti taat pada pilihan hidup. Pilihan dipenuhi pertimbangan yang matang karena pasti melalui proses kesadaran, kemauan, dan kebebasan. Dalam pilihan ini pasti ada resiko yang ditanggung dan seringkali orang akan kabur, lari ketika resiko sangat berat untuk ditanggung. Jadi setiap pribadi harus bertekun dalam pilihannya. Ketekunan memang pilihan yang penuh godaan dan pergulatan. Tidak ada keagungan tanpa godaan dan pergulatan. Jadi untuk menghayati dan menemukan kehendak Allah, dan untuk menemukan tujuan hidup perlu bertekun dengan totalitas dan percaya pada pilihan hidup. Yang ketiga, ketaatan berarti taat pada pasangan hidup. Pasangan hidup di sini bukan artian pasangan hidup secara sempit, tetapi orang yang berada di sekitar kita. Bisa berarti suami, istri, pasangan, komunitas dalam pekerjaan, dalam karir. Dan seringkali pasangan hidup ini tidak selalu menyenangkan. Pasangan hidup juga sering memberi kekecewaan dan penderitaan. Dan ketika diperhadapkan situasi demikian, kita ingin melarikan diri dan mencari pasangan baru. Kita bertanya, apa gunanya bertahan terhadap pasangan yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan? Lalu pertanyaan yang lebih esensi muncul. Apakah menilai pasangan hanya dari segi menyenangkan dan menguntungkan? Karena itu semua semu dan sesaat. Setiap kita bergulat akan persoalan ini dan ditantang untuk bersikap dewasa.
untuk bertahan dengan pasangan hidup, untuk mencari kedalaman makna. Kita diajak untuk menyadari bahwa dalam kebosanan ada penghiburan. Dalam masalah ada jalan keluar. Dalam setiap krisis ada jalan keluar. Jadi ketaatan rela mengasihi dengan tulus pasangan hidup. Jadi ekevenio terwujud dalam kasih yang total melayani, cinta yang memberi, dan percaya penuh seperti teladan Yesus. Ketiga hal inilah yang harus dihayati dan dihidupi manusia. Dan yang pastinya selalu ada pergulatan dalam menghayati mengenai ketaatan menuju pada tujuan hidup. Namun memang harus tetap dijalani, bukan? Pada dasarnya, manusia itu dalam hidupnya ingin untuk hidup baik, hidup benar, ingin hidup kudus, tetapi godaan tidak pernah absen mendatangi manusia. Jadi selama manusia hidup akan selalu digoda, karena godaan tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Contoh sederhana, ketika orang ingin saat teduh pagi hari, rasa malas menyergap, godaannya mending tidur enak karena masih pagi. Ketika ingin hidup suci, orang di sekitar mengejek, godaannya adalah hidup biasa-biasa saja. Ketika dalam pekerjaan orang ingin jujur, tetapi malah dikucilkan dan dihina oleh rekan-rekan. Godaannya adalah hidup tidak jujur agar diterima oleh rekan-rekan dan tidak membahayakan pekerjaan. Ketika menjadi pemimpin, hidup berkuasa dan serba enak, godaannya lupa dengan nasib orang-orang yang ada di bawah. Ketika sukses, hidup menjadi kaya nyaman, godaannya lupa kepada Allah Sang Pencipta. Godaan memang membawa pada hidup yang tidak repot, tidak susah, hidup yang menyenangkan dan membahagiakan. Jadi enak memang godaan. Tetapi itu semua hanya semu dan tidak abadi. Jika godaan dituruti, hidup yang baik menjadi buruk. Hidup yang benar menjadi jahat. Jika godaan dituruti, kita akan jatuh dalam dosa dan rencana Allah akan gagal. Jadi godaan menghancurkan hidup manusia, mengaburkan tujuan hidup, dan membuat kita jauh dari kehendak Allah. Maka dari itu, dalam hidup manusia harus bergulat melawan setiap godaan yang ada. Ada 3 cara dalam menghadapi godaan hidup. Yang pertama adalah dengan pengakuan akan kehambaan. Kita mengaku bahwa kita di hadapan Allah adalah hamba. Kita tidak punya apa-apa dan tidak berkuasa atas diri kita. Dengan pengakuan bahwa kita adalah hamba, berarti kita mengakui bahwa Allah lah yang berkuasa dan memiliki segala-galanya. Melalui pengakuan akan keberadaan diri kita sebagai hamba, maka Allah akan menyatakan kekuasaannya. Disinilah kekuatan Allah berperan menopang diri kita menghadapi sulitnya godaan. Lalu yang kedua, kepercayaan. Jadi hanya Allah yang layak dipercaya sebab Allah Maha Kuasa. Dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jika setiap kita percaya dan mengandalkan Allah, maka Allah akan berkuasa atas diri kita dan memberikan jaminan, serta tidak menjerumuskan kita. Sebab Allah mengasihi kita tanpa syarat dan menginginkan kita bahagia. Percaya kepada Allah adalah senjata utama ketika kita bergulat dengan godaan yang begitu memikat. Dan yang ketiga adalah penyerahan. Penyerahan merupakan gabungan dari pengakuan dan kepercayaan. Penyerahan mengutuhkan pengakuan dan membulatkan kepercayaan kepada Allah. Penyerahan mulai dengan pengakuan ketidakberdayaan diri. Pada waktu diri tidak berdaya, kita mudah menyerah. Di hadapan godaan yang memikat dan pergulatan hidup yang dahsyat, itu membuat kita tidak berdaya sehingga kita dipanggil untuk berserah kepada Allah. Kalau kita mau berpasrah kepada Allah,
kita akan merasakan kekuatan Allah menolong kita. Penyerahan berarti percaya bahwa diri kita adalah milik Allah. Maka penyerahan diri mengizinkan Allah memiliki kita. Ketika kita dimiliki Allah, maka tidak ada godaan yang perlu kita takuti. Dan godaan tidak dapat merayu serta menjatuhkan kita ke dalam maut. Hal yang terakhir yang perlu dipahami dan dalam memaknai dan menemukan tujuan hidup adalah memahami diri sendiri. Sepertinya memahami diri sendiri mungkin terdengar sepele, namun hal inilah yang paling sulit dilakukan setiap pribadi manusia. Allah menciptakan bumi, dunia, dan segala isinya baik adanya. Tetapi kenyataannya dunia ini dipenuhi dengan menjadi arena keburukan dan kejahatan. Tidak ada tempat yang bebas dari keburukan dan kejahatan. Dan mirisnya lagi, kejahatan dimulai bukan dari sesuatu yang jauh dari manusia, tetapi justru kejahatan muncul dari dalam diri manusia. Timbul dari pikiran kita, timbul dari sudut hati kita, timbul dalam jiwa kita. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena manusia adalah makhluk yang egois. Semua berpangkal dan berpusat pada diri sendiri. Akulah segalanya. Inilah yang merusak dan menghancurkan makna hidup manusia. Dalam segala sesuatu, aku harus yang pertama. Jadi ada rasa berharga jika dinomorsatukan, dengan dipertamakan ada harga diri. Sebaiknya jika tidak diutamakan ada rasa tak berharga, tidak terima, marah. Sehingga diri ingin yang utama dan orang lain menjadi yang kedua. Mementingkan kebutuhan diri sendiri. Prinsipnya adalah aku yang paling penting, orang lain tidak penting. Orang lain harus memperhatikan aku, harus mencintai aku, dan harus melayani aku. Semua tentang aku. Ini adalah sikap akuisme di mana aku menjadi pusat, dan orang lain harus memusatkan pada aku. Secara tidak sadar, akuisme menghayati diri sebagai yang mutlak. Akulah yang mutlak dimenangkan, dibenarkan, dan dipentingkan. Penghayatannya adalah tujuan hidup harus selalu menuju dan fokus pada diri sendiri. Dan fokusnya adalah menguasai. Menguasai pasangan, menguasai harta benda, menguasai kondisi dan keadaan yang harus sesuai dengan aku. Bahkan menguasai Tuhan yang harus berjalan sesuai aku. Padahal diri ini selalu berada bersama aku yang lain. Aku tak terpisah dengan aku yang lain. Kalau aku penting, berarti orang lain juga penting. Jadi untuk melebur egoisme dan keakuan diri manusia, manusia butuh pemulihan dan penyadaran dari Allah. Yang pertama, pengosongan diri. Pengosongan diri berarti mau menghilangkan akulah segalanya. Mau berbenah dan memperbarui diri dengan memberikan ruang kepada Allah untuk masuk ke dalam jiwa kita. Membiarkan Allah yang mengisi kekosongan diri dengan mengisi setiap sudut pikiran, hati, dan jiwa kita hingga penuh. Lalu yang kedua adalah pengorbanan. Tanpa pengorbanan dan sikap rela berkorban, tidak ada ruang pemulihan bagi egoisme dan keakuan diri. Ketika orang mau berkorban, berarti dalam dirinya memberikan ruang bagi aku yang lain dan segala sesuatu tidak berpusat pada diri sendiri. Contoh pengorbanan yang paling konkret adalah kematian Yesus di kayu salib. Melalui pengorbanannya, kuasa kejahatan dan keegoisan ditaklukkan. Manusia berdosa dipulihkan. Pengorbanan memang membawa penderitaan. Tapi penderitaan harus diberikan ruang dalam diri kita. Dengan mau berkorban dan siap menderita, diri ini belajar untuk menemukan harapan dalam kegagalan. Dan kadang penderitaan memang datang tidak terelakkan. Melalui musibah, penolakan, kehilangan orang yang terkasih, sakit, bahkan pandemi ini. Itu semua merupakan penderitaan yang tidak terelakkan. Dan melalui pengorbanan dan mau menderita,
kita semakin mengenali diri. Hari-hari kita akan dipenuhi dengan refleksi dan tujuan hidup bukan sekedar berpusat pada aku dan tentang aku, tetapi tentang sesuatu yang lebih luas dan mendalam bagi kehidupan. Bagian yang kedua adalah menjadi manusia yang sejati. Menjadi manusia sejati mungkin bukanlah mimpi dari kebanyakan orang saat ini. Orang hanya bermimpi menjadi manusia sukses, ditandai dengan keberhasilan dalam hidupnya dan tidak ada kegagalan. Orang juga hanya ingin menjadi orang hebat yang bisa melakukan apa saja, karena merasa manusia hebat tidak terbatas dan tidak dibatasi. Orang hanya ingin menjadi manusia berada di mana semua keinginan harus terpenuhi. Padahal bagaimanapun suksesnya, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun bahagianya karena berada dalam situasi kenikmatan, itu semua tidak langgeng. Karena kesuksesan hanyalah salah satu kisah hidup. Kehebatan adalah tambahan atau bonus. Dan kebahagiaan serta kekayaan itu akan pasang surut. Yang hakiki adalah kesejatian. Manusia sejati adalah manusia yang benar-benar manusia dan memiliki kebenaran dalam dirinya. Manusia sejati adalah Yesus yang nampak dalam peristiwa Yesus di kayu salib. Ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah manusia sejati adalah manusia yang dipakukan. Tangan-tangan dan kaki dipakukan. Maksudnya adalah agar tubuh tak dimakan nafsu si penipu. Tangan dan kaki adalah simbol dari nafsu. Tangan itu simbol nafsu yang berciri melampiaskan kepuasannya. Jika orang menuruti nafsunya, ia akan puas, tetapi hanya sesaat. Selanjutnya, ia tidak akan merasa puas lagi. Kaki itu simbol nafsu yang berciri mengembara dari kedamaian dan mengikuti godaan nafsu. Jadi nafsu itu adalah si penipu. Menipu dengan ketidaksadaran, kesengsaraan, dan ketidakdamaian. Jikalau nafsu dituruti, memang orang akan mendapat kepuasan dan kebahagiaan. Tapi itu sesaat. Yang akan muncul setelah itu adalah rasa damai di hati. Hilang bahkan sengsara menanti. Nafsu meliputi kesombongan, kemarahan, kemalasan, kerakusan, dan percabulan. Jika kesombongan diikuti akan merasa diri hebat. Tetapi akan berdampak kita akan dikucilkan dan dijauhi. Itulah yang akan menjatuhkan manusia. Menuruti nafsu kemarahan, jika dituruti akan membuat diri menyakiti orang lain. Itu akan membuat relasi yang akan rusak. Kemalasan jika diikuti akan nampak. Hidup akan nyaman, santai. Tidak perlu berlelah-lelah bekerja, mengerjakan sesuatu hal, bersantai. Itu terlihat nyaman, terlihat nikmat, kita berada pada zona nyaman. Tetapi itu akan membuat masa depan yang suram dan sengsara. Percabulan jika dituruti akan mendapat kepuasan. Tetapi lama-kelamaan akan menjadi candu dan batin tidak tenang. Itu semua yang mengaburkan dan menghilangkan kebenaran dalam diri manusia. Sehingga manusia jauh dari kesejatian. Kalau nafsu itu dipaku, kita bisa mendengar kehidupan bagai sebuah lagu yang merdu. Jadi hawa nafsu harus dipaku dengan mengendalikannya secara sadar. Bahwa nafsu itu memang sia-sia dan kehampaan. Memang dengan dipakukan akan terasa menderita seperti Yesus yang merasa kesakitan dan menderita. Tetapi ada suatu kesejatian yang besar menanti di belakang, yaitu karya penebusan dosa. Demikian ketika kita memakukan nafsu butuh pergulatan yang hebat. Tapi kita harus mau mengendalikan. Karena pasti ada keindahan dan kebahagiaan yang mengarah pada kesejatian. Lalu yang kedua, manusia yang telanjang. Jadi manusia sejati tubuhnya telanjang. Seperti Yesus disalib dengan telanjang, karena memang baju Yesus dilucuti oleh para tentara serdadu.
Namun ketelanjangan mengingatkan pada keberadaan asli manusia. Manusia lahir dari rahim ibunya dengan telanjang. Tidak ada manusia yang lahir sudah memakai baju batik, memakai celana jeans, memakai pakaian branded, tetapi manusia lahir dengan telanjang. Dan di akhir hidup pun manusia memang harus menelanjangi diri. Di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21, seruan Ayub ketika mengalami penderitaan, dia mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Baju itu dibubuhkan dan ditempelkan pada tubuh. Jadi baju bukan sesuatu yang hakiki dari tubuh manusia. Baju adalah lambang dari kepalsuan hidup manusia. Tetapi justru di dalam hidupnya manusia senang mencari kepalsuan-kepalsuan seperti jaminan hidup, kehebatan, kekuasaan. Jaminan hidup wujudnya bisa uang, bisa membeli segala kenikmatan dan kebahagiaan. Kehebatan wujudnya adalah popularitas. Menjadi orang yang penting, yang dikejar, dikenal banyak orang. Kekuasaan bisa memberikan keamanan diri. Semua takluk dan bisa mengatur segalanya. Padahal semakin banyak uang, orang semakin gelisah dan takut kehilangan uangnya. Semakin orang populer membuat segala cara ditempuh agar terlihat hebat. Sampai-sampai orang rela kehilangan jati dirinya, rela melakukan sesuatu yang tidak disukai demi untuk membuat orang lain memandang hebat dan diagung-agungkan orang lain. Jadi hidup akan menjadi sebuah boneka yang tak punya jiwa. Kekuasaan dirasa dapat memberikan kesejahteraan. Padahal kesejahteraan itu untuk diri sendiri dan tidak berlaku semaunya terhadap orang lain. Kekuasaan hanya menimbulkan kesengsaraan. Jadi kepalsuan-kepalsuan hidup yang seperti inilah yang perlu ditelanjangi. Supaya hidup menemukan kesejatiannya. Ketiga, manusia yang dilukai. Setiap orang pasti menghindari luka. Karena dilukai adalah pengalaman yang menyakitkan. Tetapi menjadi manusia sejati adalah manusia yang penuh luka. Sebagai manusia sejati, Yesus mengalami banyak luka. Kepalanya dilukai mahkota duri, tangan dan kakinya dilukai dengan paku. Seluruh tubuhnya dilukai pukulan, cambuk, bahkan lambungnya ditikam. Yesus merupakan wujud manusia yang dilukai. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa dilukai atau luka-luka perlu bagi kesejatian manusia? Jawabannya adalah yang pertama, luka-luka kehidupan diperlukan untuk mengempeskan ego. Luka sebagai sebuah cara penyadaran diri manusia dan usaha membocorkan angin egoisme dari jiwa manusia. Ketika orang terluka dalam hidupnya, ia dipanggil untuk berefleksi serta membuang kesombongan dirinya. Lalu diundang Allah untuk masuk ke dalam lautan kasih yang memberi penghiburan dan menuntun ke kesejatian. Dan yang kedua, luka-luka merupakan jalan mencari sebuah makna. Seseorang yang tidak pernah punya luka tidak tahu dan tidak punya bahan untuk memaknai hidupnya. Hanya orang yang pernah mengalami luka yang akan mencari makna hidupnya. Ketika orang belum pernah mengalami luka, ketika mendapatkan luka, orang itu akan terguncang hidupnya. Tapi ketika orang telah menghadapi, merasakan luka, itu orang akan mencari makna hidupnya. Semakin berat luka dan terasa sakit, semakin orang akan bertanya akan makna hidupnya. Di dalam luka ada peluang menemukan makna hidup. Dan di dalam makna seseorang akan menemukan manusia sejatinya. Jadi untuk menjadi manusia sejati dibutuhkan kedamaian di dalam hati. Kedamaian menghadirkan keselamatan dan ketenangan.
Ketenangan bukan karena tidak ada masalah, karena masalah pasti akan bergulat dengan hidup manusia, akan menyatu dengan hidup manusia. Tetapi kedamaian membuat orang mampu melampaui masalahnya dan tidak dikuasai masalahnya. Tetapi persoalannya adalah dalam diri manusia terjadi peperangan, pergulatan di dalam hati. Hati manusia adalah hati yang rapuh dan ternoda. Jadi ada 3 hal yang menodai hati yang damai. Yang pertama adalah hati yang menguasai. Hati yang menguasai menempatkan dirinya sebagai yang utama. Berhubungan dengan kehidupan, ia mau menentukan hidup seturut dengan dambaannya. Berhubungan dengan sesama, ia mau mengatur orang sesuai kemauannya. Bahkan hati yang menguasai mau menguasai Tuhan. Padahal Tuhan itu maha kuasa. Hati yang menguasai mendikte rencana Tuhan agar sesuai dengan kehendaknya. Tuhan dijadikan alat pemuas keinginan dalam doa yang memaksa untuk mengabulkan. Jika tidak sesuai, maka akan marah pada Tuhan dan merasa Tuhan tidak adil. Kedua, hati yang memiliki. Hati yang menghayati dirinya sebagai orang yang berhak. Ia berhak atas kehidupan karena haknya, kecenderungannya, hatinya menuntut. Menuntut segala sesuatu berjalan sesuai dengan pikiran, perasaan, dan keinginan. Kehidupan dituntut, orang lain dituntut, dan bahkan Tuhan pun dituntut. Ia membatasi kebebasan hatinya pada hal-hal yang diinginkan sesuai tuntutan. Hati seperti ini justru mudah dilanda kekecewaan dan putus asa. Dan yang ketiga adalah hati yang melekat. Hati yang melekat menjadikan sesuatu sebagai tujuan. Lem perekatnya adalah keyakinan yang mempercayai bahwa sesuatu itu berharga bagi dirinya. Sesuatu menjadi berharga karena dianggap paling penting dan menentukan bagi dirinya. Kita bisa melekat pada orang, makhluk hidup, dan benda-benda. Seolah-olah itu yang paling penting dan menentukan hidup kita. Kita juga bisa melekat pada masa lalu dengan segala ratapan masa lalu. Kita juga bisa melekat dengan masa sekarang dengan segala ketakutan masa kini. Kita juga bisa melekat pada masa depan dengan segala kekhawatiran ke depan. Hati yang melekat, hati yang sakit, dan jauh dari kedamaian. Karena akarnya adalah kurang percaya kepada Allah. Dan agar kita dapat menemukan dan merasakan kedamaian, maka kita harus percaya kepada Allah. 3 hal yang harus dihayati kepada Allah. Yang pertama adalah Allah itu sang penguasa. Kalau kita percaya adalah yang penguasa, berarti kita menempatkan Allah sebagai yang utama. Dan kita siap dinomor 2-kan bahkan menjadi yang terakhir. Kita tidak menuntut dan memaksa akan kehendak kita, tetapi biarlah Tuhan yang berkehendak. Ketika dalam situasi yang tidak diinginkan dan doa-doa tidak terkabul, kita tidak akan marah, kita tidak akan ngambek pada Tuhan. Karena itu kehendak Tuhan. Kita juga tidak akan memaksa orang lain harus sesuai dengan kehendak kita, dan jika terjadi perbedaan, kita tidak akan marah, jengkel, dan benci. Kita membiarkan Tuhan menguasai kita karena disitulah kedamaian lahir. Dalam segala situasi kita bisa berpositif akan karya Tuhan. Kedua, Allah itu sang pemilik. Hanya Allah yang memiliki kehidupan. Kita adalah makhluk ciptaan. Memiliki berarti membatasi. Allah mempunyai wewenang atas diri kita untuk membatasi. Karena dia tidak terbatas, sedangkan kita sebagai manusia kita terbatas. Menghayati Allah sebagai pemilik itu berarti tidak mempunyai hak memiliki atas apapun dan siapapun. Karena yang kita dapat dan kita miliki adalah pemberian sang pemilik kita, yaitu Allah. Kita semua yang ada akan berpindah dan berubah. Itu merupakan hukum alam. Kalau kita membiarkan semua berpindah dan berubah, maka hati akan menjadi damai. Dan yang ketiga, Allah itu adalah sang penyembuh. Hati punya kecenderungan melekat pada benda dan makhluk ciptaan. Kelekatan ini menimbulkan sakit dalam jiwa. Kelekatan menjadikan benda dan makhluk ini tidak boleh berpindah dan berubah.
Padahal semua pasti berpindah dan berubah. Pertentangan dan pergulatan ini yang membuat jiwa sakit sehingga menutupi kedamaian. Dalam situasi ini kita memohon kepada Allah untuk menyembuhkan. Jiwa yang melekat harus disembuhkan. Dan penyembuh itu hadir jika kita mau percaya. Jika kita mau percaya dan penyembuh itu akan memulihkan. Ketika kita pulih, maka hati akan mengalami ketenangan dan kedamaian. Menjadi manusia sejati adalah suatu proses yang tidak instan. Karena terjadi terus-menerus. Dalam proses hidup manusia yang dipenuhi pergulatan-pergulatan yang hebat. Dalam berproses menjadi manusia sejati dibutuhkan kepercayaan kepada Allah. Agar kedamaian muncul dalam kehidupan setiap kita. Bagian yang ketiga, merasakan cinta kasih Allah. Cinta dan kasih adalah sesuatu yang berharga, yang didambakan, serta dibutuhkan setiap orang dalam kehidupannya. Ada sebuah kalimat populer dari pengalaman pemuda-pemudi yang gagal dalam percintaan. Yaitu cinta ditolak, maka dukun bertindak. Memang ketika kasih ditolak, rasanya tidak mengenakkan. Dan disitulah akan muncul kejahatan setelahnya. Tapi yang perlu ditekankan adalah selama ini manusia lebih mengejar kasih yang tak pasti, yang tak sampai membuat dirinya lelah. Manusia cenderung melupakan bahkan menolak kasih yang pasti dan tak terbatas, yaitu kasih Allah. Panggilan hidup manusia yang mulia harusnya adalah membalas kasih Allah. Hidup itu adalah anugerah. Ini adalah sebuah kenyataan dan kebenaran. Karena kita hidup karena anugerah dan kasih Allah. Hidup itu adalah hasil kasih Sang Pencipta. Maka ada 3 hal yang harus kita hayati dan sadari akan kasih Allah kepada manusia. Pertama, kita diciptakan Allah. Kalau Allah tidak menciptakan kita, maka kita tidak ada. Keberadaan kita bukanlah hasil usaha kita, tetapi hasil ciptaan Allah. Kita diciptakan dengan rancangan cinta kasih Allah. Ini adalah kasih pertama yang kita terima. Yang kedua, kita diciptakan sebagai manusia. Hanya manusia yang memiliki kesadaran. Kita harus sadar bahwa kita bukan diciptakan sebagai batu, bukan sebagai pohon, bukan sebagai sapi. Kita lebih daripada makhluk hidup lain. Makhluk hidup lain tidak sadar akan keberadaan diri mereka. Tetapi kita sadar akan diri kita, hidup kita, dan kematian kita. Diciptakan sebagai manusia yang berkesadaran adalah hasil kasih. Kesadaran manusia berdasar dari akal budinya. Secanggih apapun komputer dan teknologi, itu semua adalah hasil ciptaan manusia. Kesadaran dan akal budi adalah bukti kasih yang luar biasa dari Allah kepada kita. Dan yang ketiga, Allah kita adalah Allah yang kasih. Kasih itu menjelma dalam daging dalam wujud tubuh Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus merupakan contoh nyata peragaan kasih dari Allah. Melalui Yesus Kristus hadir berwajah solidaritas, datang kepada orang miskin dan terpinggirkan, menyembuhkan, dan berbagai macam pelayanan kasih dilakukan. Demi keselamatan manusia, ia rela mengorbankan dirinya agar manusia bebas dari dosa dan maut. Jadi keberdosaan, kerapuan, dan kelemahan manusia tidak menghalangi kasih-Nya. Inilah kasih yang diterima setiap kita sebagai anugerah gratis. Menurut Bunda Teresa, kemiskinan sesungguhnya adalah miskin kasih, yaitu orang yang ditolak kehadirannya, orang yang tidak mengalami kasih. Inilah sebuah tragedi kemanusiaan yang paling malang. Jadi ketika tidak ada dan tidak mendapatkan kasih, sangat malang nasib orang itu. Jadi kasih merupakan hal yang penting dalam hidup. Dosa merupakan pelanggaran terhadap hukum dan perintah Allah. Padahal perintah Allah selalu berciri kasih. Di mana ada kasih, di sana ada Allah.
Tetapi sebaliknya di mana ada dosa, di sana tidak ada kasih. Jadi dosa itu meniadakan kasih Allah. Dosa itu berciri menolak kasih Allah. Pertanyaan yang mendasar adalah, mengapa manusia menolak kasih Allah? Padahal Allah begitu kasih terhadap manusia. Karena akarnya adalah kurang percaya kepada Allah. Ragu-ragu akan kebaikan Allah. Tidak yakin akan rencana Allah. Putus asa dalam kehidupan. Manusia seringkali justru mencari kekuatan yang di luar Allah. Inilah salah satu penolakan akan kasih Allah. Ketika kasih Allah ditolak, Allah tidak punya tempat dalam jiwa orang. Akibatnya orang hanya menghayati hidup dalam tataran duniawi belaka. Sebagai manusia yang tidak terbatas dan menghayati kasih Allah, memang butuh pergulatan batin dalam diri. Hal ini dikarenakan kasih Allah bersifat tidak langsung kelihatan. Kasih Allah bersifat rohani dan butuh proses tidak langsung, instan dan secara seketika, tetapi berciri kekal. Memang kebahagiaan dan yang ditawarkan dunia itu kelihatan langsung, konkret, dan tampak menyenangkan, tapi itu semua bersifat sementara. Manusia seharusnya sadar bahwa dirinya sudah menerima kasih Allah yang tidak terbatas. Untuk itu sudah selayaknya manusia perlu membalas kasih Allah, dan ada dua tindakan yang harus dilakukan dalam membalas kasih Allah. Pertama, kasih dibalas dengan sikap menerima. Seseorang hanya dapat menerima kenyataan hidup kalau punya iman. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup harus diterima dengan ikhlas. Hidup kita itu diberi, maka tugas kita menerima. Mungkin ada banyak hal kita tentang mengapa kita dilahirkan dengan kondisi tidak menarik, dengan kemampuan rendah, kenapa aku terlahir tidak dari keluarga kaya. Dengan kesemuanya itu kita hanya bisa menerima. Apa saja yang kita miliki dan dapat dalam hidup adalah bagian dari penyelenggaraan Allah yang misteri. Prinsipnya Allah mengasihi dan yang pasti punya rencana yang indah buat kita. Hanya diri kita yang masih bergulat untuk memahami rencananya. Membalas kasih berarti menerima dengan kepercayaan total. Kedua, kasih dibalas dengan sikap memberikan. Kita sudah menerima kasih dengan cuma-cuma dari Allah. Logika ini membawa serta bahwa kita juga harus memberikan dengan cuma-cuma. Semua gratis. Kalau kita memberikan dengan cuma-cuma, berarti kita memberi tanpa mengharapkan balasan. Dalam pemberian tidak ada keinginan untuk dibalas. Totalitas pemberian berarti memberi hanya untuk memberi. Tidak untuk mengambil pujian, mengambil perhatian, dan mengambil keuntungan. Hanya Allah yang dapat membalas kasih kita. Membalas kasih berarti memberikan diri dengan pengharapan total. Pengharapan sejati hanya ada di dalam Allah. Hanya Allah yang pantas diharapkan karena Allah mengasihi manusia dengan luar biasa dan tidak terbatas. Sekarang masuk ke dalam sedikit tanggapan saya mengenai buku ini. Yang pertama, buku ini menarik karena dalam tulis-tulisannya mengajak dan memberikan rangsangan berpikir agar setiap kita orang mau berintrospeksi dan mengelola dirinya agar lebih baik lagi dalam segala kondisi, baik kondisi menyedihkan, mengecewakan, dan membahagiakan. Buku ini memberikan makna penting, yaitu menyadarkan setiap pribadi untuk selalu berpikir positif dalam memaknai apa yang diizinkan Allah terjadi dalam hidupnya. Apapun situasi dan pergulatan yang dialami setiap kita, ada Allah yang menopang dan punya rencana. Yang ketiga, sedikit masukan dari saya untuk buku ini adalah mungkin di dalamnya kurang memuat contoh dan pengalaman konkret. Misal dari penulis dalam menghadapi pergulatan hidupnya. Karena jika itu dituliskan akan semakin membuat buku ini semakin hidup dengan pengalaman nyata. Dan pembaca juga dapat merasakan getaran dalam hati dan pikirannya. Buku ini juga memberikan ajakan dan rangsangan yang baik kepada setiap pembacanya bahwa dalam hidup yang utama adalah Allah. Melalui buku ini pembaca bisa disadarkan untuk memiliki relasi yang lebih intim dengan Allah agar jiwanya semakin berspiritualitas.
Dan buku ini memberikan makna mendalam sehingga orang dapat menghayati apa yang menjadi tujuan hidup, menjadi manusia sejati, dan menyadari cinta dan kasih Allah dalam kehidupan. Ya, mungkin itu pemaparan saya tentang buku Spiritualitas dalam Pergulatan ini. Ya, terima kasih Saudara Bobby. Tadi sudah menyampaikan pemaparan dari hasil pembacaan buku. Nah, sekarang silakan minum dulu sambil menata nafas, karena nanti kita akan berdialog bersama-sama. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, buku ini mengajak kita untuk terus-menerus mawas diri, untuk senantiasa menghayati bahwa rahmat Allah itu jauh lebih besar dari segala-galanya. Dan disinilah maka spiritualitas yang berarti jalan dan nilai yang dihidupi oleh setiap pribadi. Itu artinya dalam spiritualitas perlu ada latihan-latihan setiap hari. Proses latihan itu ada dalam kehidupan kita dari bangun tidur hingga kita beranjak tidur kembali. Baik, menarik sekali kalau kita melihat dari hasil pembacaan ini, dan kalau kita membaca lagi bukunya, saya kira akan lebih banyak hal yang kita dapatkan karena ada sisi lain yang akan ditemukan dari buku ini. Sekarang saatnya kita berbagi, berdialog, berdiskusi. Saya persilakan kepada sahabat-sahabat semua bagi yang ingin sharing pengalaman karena merasa ada bagian dari buku itu ternyata sama dengan pengalaman saya. Nah, ini untuk memperlengkapi catatan Mas Bobby. Mungkin ada contoh-contoh keseharian yang ini saya nih. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan untuk kita dialogkan bersama. Karena saya kira Bapak Ibu selain yang lain punya pengalaman yang dapat dibagikan, maka kita bisa berbagi pengalaman dalam pertemuan ini. Mari saya persilahkan. Langsung saja nanti buka mic-nya dan menyampaikan pengalamannya, pandangannya, atau pertanyaan-pertanyaan. Saya persilahkan. Monggo, siapa yang akan mulai? Saya Pak Wisnu. Bolehkah saya? Mari Pak Rahmat, buka mic dan videonya. Sudah ya? Wajah saya sudah kelihatan tak, Pak? Oke. Sudah kelihatan gantengnya. Sudah ya kelihatan ya. Terima kasih. Ini Pak atau Mas Yosua ini ya. Untuk pemaparannya, saya sangat terberkati dengan telaah buku yang Anda tuliskan. Dan secara inti, saya semakin termotivasi begitu ya. Karena bagi saya kebahagiaan dan kekayaan serta luar biasanya hidup itu bukan hanya pada persoalan hasil. Kalau menang, kalah, dapat, hilang, itu terlalu mudah saya pikir kalau untuk memaknai hidup. Yang luar biasa adalah bagaimana kita dapat menjalani dan memaknai hidup kan lewat prosesnya. Ya, refleksi tadi itu sangat bagi saya itulah inti dari sebuah pertumbuhan hidup, berproses, ya, menikmati proses demi nanti akhirnya sebentar kita lihat, oh ini kita mengalami kesusahan, dan nanti dari kesusahan itu kita lihat juga ada proses yang kita mendapatkan penghiburan, kita mendapatkan hal yang menyenangkan,
nanti kita juga mendapatkan hal yang tidak menyenangkan. Ya, jadi kenikmatan hidup itu kan ada dalam prosesnya, bukan pada hasil. Ya. Hasil itu kan hanya sebuah kenangan, sebuah memori saja. Kita pernah ini, pernah itu, pernah ini. Tapi inti kehidupan kan sebuah proses. Nah, yang menjadi refleksi juga, walaupun saya beberapa hari ini coba memaknai hal itu ya, coba memikirkannya, soalnya dalam pergulatan ya, contoh kasus yang diambil itu kan kasus jatuhnya pesawat Sriwijaya. Di satu sisi ada penumpang yang selamat, yang karena peristiwa rapidnya yang ditolak lah, yang gagal lah, dia selamat dan tidak ikut dalam penerbangan itu, sehingga dia tidak jadi korban, dan dia bersyukur. Dalam ungkapan syukur itu terungkap, oh Allah itu baik. Allah itu baik bagi dia karena dia diselamatkan. Nah, apakah Allah itu juga baik bagi keluarga yang anggota keluarganya mati gitu ya, yang ikut dalam penerbangan itu? Bagaimana mereka juga mengatakan apakah itu juga Allah baik atau Allah jahat? Jadi Allah itu bisa saja dipandang baik ketika kita diselamatkan atau mendapatkan apa yang kita inginkan. Pada sisi lain, ada orang juga menganggap Allah itu kok nggak adil, Allah itu kok jahat. Ada anak yang harus kehilangan orang tuanya, kenapa begitu cepat? Ya. Nah, ya ini sebuah refleksi yang dalam sebetulnya. Nah, saya nggak tahu apa Mas Yosua atau rekan-rekan yang lain bisa juga nanti menanggapi bagaimana pergulatan dua sisi ini dalam memaknai kehadiran Allah dalam peristiwa yang ada yang diselamatkan, ada yang jadi korban, ya ada dua pihak yang melihat satu Allah dengan perspektif. Sepertinya like nih ya. Ya, kedengaran ya? Nah, sekarang kedengaran. Setelah tadi miring dikit, kedengaran gitu. Tadi, apakah perlu saya ulang atau sudah cukup? Cuma putus-putus kok Pak. Yang bagian terakhir. Ya, bagian terakhir itu ada orang yang menanggapi kasus jatuhnya Sriwijaya. Kan ada penumpang yang tidak ikut penerbangan itu dan dia selamat. Tapi ada keluarga yang anggota keluarga ayahnya yang punya itu dan meninggal. Nah, bagi si orang yang selamat ini, dia bersyukur dan dia menganggap Allah itu baik karena dia diselamatkan. Nah, bagaimana dengan keluarga yang ayahnya, anaknya naik pesawat itu atau pilot yang bawa pesawat itu dia pun taat beribadah, ya. Apakah bagi mereka Allah itu tidak baik atau Allah itu jahat, Allah itu tidak adil? Bagaimana memahami Allah itu tetap baik tapi dengan hasil ataupun situasi yang sedemikian gitu. Satu sisi bagi orang yang diselamatkan dia mengimani dan bersyukur Allah itu baik.
Tapi pada sisi lain dengan peristiwa yang sama, dengan tetap menyadari ada Allah yang sama, keluarga ini menganggap Allah itu tidak baik, Allah itu tidak adil, Allah itu jahat, ya, karena mengambil orang yang mereka kasihi. Nah, bagaimana merefleksikan dalam pergulatan ini dan bagaimana kita tetap bisa memahami kehadiran Allah yang baik dalam dua sisi itu. Gitu, Pak. Oke, Pak. Wah, ini menarik sekali nih. Berdasarkan realitas yang dialami oleh banyak orang saat ini. Bagi yang selamat dari penerbangan Sriwijaya kemarin mengatakan Allah baik. Bagi keluarga yang ditinggalkan, apakah bisa mengatakan Allah itu baik? Ini sebuah pertanyaan dalam ilmu teologi disebut dengan theodicee. Jadi manusia mempertanyakan di mana kebaikan Allah di tengah dunia yang menderita ini. Wah, ini sesuatu yang perlu dikaji dengan refleksi-refleksi yang mendalam. Nah, saudara-saudara, dari pertanyaan Pak Rahmat ini, saya mengundang kita untuk berbagi. Jadi, silakan bagi saudara-saudara yang ingin menanggapi pertanyaan Pak Rahmat ini, karena ini sesuatu yang menarik dalam kehidupan kita. Ketika kita mempertanyakan di manakah kebaikan Allah itu, apakah dalam peristiwa penderitaan itu Allah menyatakan kebaikan atau seperti apa? Mari saudara-saudara, ini menarik sekali untuk kita dialogkan bersama. Saya persilahkan bagi yang ingin berbagi, mari silahkan saudara. Mungkin saya mau sedikit. Oh ya, baik, mari. Ya, terima kasih Pak. Pak siapa tadi? Pak Rahmat. Oh ya, terima kasih Pak Rahmat untuk refleksi yang sangat mendalam. Bagaimana memang itu apa ya? Seperti kayak orang yang tidak mengalami langsung dan tidak merasakan pasti memang beda untuk memahami dan memaknai ini mungkin berbeda. Cuma kalau saya kembali pada apa yang saya paparkan tadi dan pemahaman bahwa Allah itu adalah sebagai sang pemilik. Memang ketika orang dalam kondisi hidup membahagiakan, selamat dari maut, orang mendapat berkat melimpah, kehidupannya biasa-biasa saja, akan dengan mudah mengatakan bahwa Allah itu baik, Allah itu luar biasa dalam hidup. Tetapi ketika orang dalam masa penderitaan ditinggal keluarga, orang yang disayang, memang untuk mengatakan Allah itu baik sangat sulit. Bahwa ada pergulatan itu tadi yang dinamakan bahwa untuk memahami kehendak Allah itu tidak bisa instan langsung. Itu membutuhkan sebuah proses. Kalau misal dikatakan mungkin di mana Allah ketika orang itu merasakan penderitaan, kembali lagi bahwa Allah itu sang pemilik, Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberikan segala sesuatu yang kita punya dalam hidup, memberikan orang tua, keluarga. Dia berkuasa, Dia punya wewenang atas hidup kita untuk mengambil itu semua, karena kita tidak punya hak. Mungkin contoh sederhananya, ketika kita punya hewan peliharaan, anjing, misal ketika anjing itu sakit, anjing itu tidak mau makan, sakit, kita akan merasa sedih. Kita akan juga merasa menderita, kita tidak mood melakukan sesuatu. Ya mungkin itulah yang dirasakan Tuhan ketika melihat umatnya merasakan penderitaan. Kita sebagai manusia memang masih berusaha, tidak sepenuhnya kita memahami, tidak ada orang yang bisa memahami sepenuhnya karya dan rencana Allah di dalam kehidupan. Saya pun punya kisah
ketika saya merasa saya punya saudara-saudara yang luar biasa, saya punya kakak adik, Pak. Tapi kakak saya ini, saya memiliki relasi dulu dengan kakak saya ini nggak begitu dekat. Tetapi namanya saudara, ketika kakak saya sakit dan kemudian meninggal, perasaan kayak menderita sakit, kayak ih Tuhan jahat sama aku dalam hidupku. Itu saya merasa ketika kalau Tuhan itu baik, kenapa membiarkan kakak saya meninggal? Tetapi ketika proses menggumuli itu yang tidak butuh waktu yang lama-lama juga, saya merasakan bahwa ada rencana Tuhan di balik saya kehilangan kakak saya. Yaitu ketika dulu saya punya orang tua, punya kakak adik, saya merasa bahwa itu semua hal yang biasa, yang sudah nggak terlalu luar biasa. Tetapi ketika kehilangan, saya menyadari bahwa luar biasa, dan saya dulu relasi dengan kakak itu jelek. Ketika Tuhan mengambil, baru saya sadar bahwa ini rencana Tuhan. Kamu sekarang punya adik, jadi kamu harus lampiaskan, kamu harus kasihmu kepada kakakmu yang belum sempat tersampaikan itu, sampaikanlah kepada adik. Ya mungkin memang saya berbicara seperti ini tidak bisa untuk, mungkin bagi orang yang mengalami penderitaan, yang kehilangan keluarga korban pesawat, memang akan merasakan bahwa Tuhan memang mungkin jahat, mungkin apapun lah itu. Tetapi kembali lagi bahwa di dalam hidup kita tidak boleh melekat pada sesuatu hal. Hidup kita harus melekat satu-satunya hanya pada Allah. Karena semua hal itu semu akan berpindah, berubah, dan akan terhilang dari kita. Memang tadi saya mengatakan buku ini hanya merangsang, menggoda kita. Tetapi pada prakteknya ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami sebuah masalah dan bergulat hebat dengan masalah kita, kuncinya memang adalah diri kita. Orang lain pun hanya bisa memberikan saran, masukan, motivasi. Tetapi yang bergumul dan berjuang adalah diri kita. Bagaimana diri kita berusaha untuk menyelami kehendak Allah yang memang sulit untuk diselami. Ya mungkin kalau dari saya itu, monggo Bapak Ibu yang mau menambahkan lainnya. Ya, tadi berangkat dari pengalaman saudara Bobby, ada permenungan terkait dengan penderitaan. Mungkin kita juga bisa kembali berefleksi ketika manusia menderita. Mengapa yang ditanya Tuhan, Tuhan mengapa aku menderita? Mengapa kita tidak mempertanyakan kepada diri sendiri, kepada dunia, atau kepada yang lain? Nah, ini sebuah pertanyaan yang menarik. Saya jadi ingat tahun 2018, ada sebuah puisi, bukan puisi ya, sebuah kreativitas, tulisan dari seorang bernama Joko Pinurbo. Pak Joko Pinurbo waktu itu menulis sebuah satire, Tuhan, ponsel saya rusak di Banteng Lindu, kata Pak Joko itu. Nomor kontak saya semuanya hilang. Satu-satunya yang tersisa ialah nomor milikmu Tuhan. Nah, kemudian Tuhan berkata kepada Pak Joko Pinurbo, dan itulah satu-satunya nomor yang tidak pernah kau sapa. Nah, itu kata Pak Joko Pinurbo. Engkau menyapa aku di saat engkau mengalami penderitaan. Nah, ini sebuah satire yang ditujukan kepada kita. Kita bertanya, mengapa Tuhan ini harus terjadi? Oke, ya menarik. Silakan bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang ingin berbagi pengalaman atau berbagi kisah terkait dengan pertanyaan Pak Rahmat tadi, saya persilahkan. Pak Hendrikus? Iya, Pak. Mari. Oke, ya. Terima kasih. Tadi sempat keluar saya. Oke, sebetulnya menarik sekali kalau berbicara soal teodise, dan justru yang menjadi ide untuk kedepannya telaah buku soal teodise, Pak. Karena itu menarik sekali, gitu ya kan. Dapat Terima ide kasih. malah. Terima kasih. Oke.
Pertama, kalau saya pribadi melihat memang ini kenyataan yang tidak bisa dilepaskan soal berbicara soal penderitaan, apalagi tema kita saat ini menarik yaitu bicara soal spiritualitas dalam pergulatan. Saya teringat sebuah buku dari Chuan Sen Song yaitu Allah yang turut menderita, itu cukup banyak memberikan pandangan mengenai siapa Allah itu. Biasanya kalau kita memahami Allah itu selalu super power, superhuman, langsung menolong ya seperti superhero pada umumnya lah. Allah itu maha penolong. Tetapi justru melalui Allah yang turut menderita, di situ yang menarik adalah Allah kadang-kadang dalam tanda kutip ya Kak, tadi yang kita lihat ya, dia itu menguasai kehidupan. Sehingga skenario apapun, Tuhan itu hadir termasuk bersama para korban. Makanya Chuan Sen Song mengatakan yaitu Allah yang turut menderita. Dia pun juga bersama-sama para korban. Makanya buku Allah yang turut menderita itu bisa menembus bukan cuma kekristenan, tetapi juga bagaimana fenomena agama-agama lain. Nah, bagi saya istilahnya gambaran Allah yang turut menderita itu menjadi sangat relevan bagi saat ini. Bahwa dia pun juga bukan cuma menyelamatkan, tapi dia pun juga bersama-sama dengan sang korban yang turut menangis, turut menjerit, dan turut mengalami tragedi itu. Itu, Pak. Luar biasa. Ini penjelajahan intelektual dan spiritualitas yang mengajak kita melihat seperti apa cara Allah menjadi sahabat bagi kita. Nah, ini jadi ingat kemarin masa Advent Natal Alumni Sinode mengambil tema firman itu menjadi manusia. Ia berkenan hadir bersama kita merengkuh kerapuhan dunia. Dengan menjadi manusia, ia merangkul kita dalam nestapa dan duka dunia. Itu juga senada dengan tema Natal PGI KWI. Ya, mereka akan menamakannya Immanuel. Ini Allah yang bersama kita adalah Allah yang menjadi manusia. Yang tadi juga dibahas dalam buku yang sudah ditelaah oleh Saudara Bobby. Makin menarik, ini makin menarik arah kita. Oke, sepertinya Ibu Worotobing mau berbagi kisah. Mari saya persilahkan. Iya, terima kasih Pak Wisnu dan saya panggilnya Pak Yosua ya. Masih muda Bu, ini. Mas aja Bu. Lek, Pak Lek. Soalnya wajahnya ini apa dewasa sekali. Waduh. Nggak kayak Kak Adi. Iya, terima kasih Mas Yosua. Tentunya terima kasih dengan Pendeta Rahmat, Pendeta Hendrikus gitu ya, atau tentunya dengan teman-teman yang hadir di bersama dengan kita saat ini. Nah, ketika kita mendampingi atau ketika kita bersama dengan yang menderita, karena kita pun tentunya tidak asing akan penderitaan itu ya. Seringkali terminologi kita ya, apa ya, mungkin teman-teman juga menghadapi apa yang tadi kita bicarakan tuh mudah ya, maksudnya meresap, indah sekali gitu ya, dan dalam gitu ya. Tapi ketika ini mau tentunya kita bagikan, ketika kita mendampingi orang yang juga mengalami yang kita alami, saya masih merasakan ada jembatan ya. Seolah terminologi itu milik kita ini aja gitu loh ya. Ya jemaat yang juga mendalami tentunya pembahasan seperti ini, teodise atau apa begitu ya. Tetapi ketika katakanlah ketika saya tahu si A, si B, si C ini dia juga rasanya tidak asing dengan tetap ya percaya Pak, tetap ya taat ya. Tetapi ketika mengalami ya konteksnya memang virus ya. Konteksnya ketika banyak yang terpapar dan itu luar biasa sekali membuat kita juga merasakan bagaimana orang tidak kuat sebenarnya menanggung entah kesepian, kebosanan,
mau pulang tapi hasilnya masih positif gitu ya. Apalagi kalau sudah pasang ventilator, orang udah langsung sangat tipis sekali memang sekarang hidup kita antara hidup dan mati begitu. Nah, seringkali kita merasa ingin apa yang kita pahami juga dipahami oleh mereka gitu ya. Walaupun memang kita butuh kesabaran tentunya. Dan seringkali tadi yang seperti Mas Yosua sampaikan, merasakan luka itu memang menyatu dengan luka apapun dalam diri kita, termasuk orang-orang yang kita dampingin gitu ya. Dan bergulat itu memang bergulat yang luar biasa dalam pastoral akhir-akhir ini gitu ya. Dan yang terakhir, ya saya membahasakannya pengenalan Allah yang utuh justru kita rasakan ketika ya kita menderita gitu. Nah, intinya dari apa yang kita bahas saat ini dan kita telaah dari buku Spiritualitas Pergulatan, saya hanya berharap bahwa terminologi teologis kita itu mungkin bisa kita pilih yang sederhana tanpa menjadi instan untuk meresapinya, tetapi ketika dengan kata-kata yang terbatas itu bisa menyemangati orang ya, dan akhirnya menangkap pengharapan, kedalaman, kesejatian, bukan hanya penghiburan yang semu dan fana yang sesaat ya, yang seringkali itu juga godaannya luar biasa di jemaat tuh ya. Orang mau datang ke kita, selesai persoalannya gitu ya, sementara kan waktu di saat-saat pandemi ini menarik kita untuk hening, untuk menemukan kesejatian yang seringkali membutuhkan waktu yang tidak terburu-buru. Terima kasih, Mas Yosua. Wah, ini saya merasa diingatkan ketika berjumpa dengan saudara kita yang mengalami penderitaan, bagaimana kita hadir. Apakah kehadiran kita itu hanya sekadar menenangkan atau seperti apa? Ini yang pertama, saya kira sahabat-sahabat punya pengalaman-pengalaman terkait hal itu. Mendampingi mereka yang dalam penderitaan. Yang kedua, tadi Kak Woro mengajak kita untuk menghayati proses berteologi kita. Bagaimana kita berteologi bersama umat, menghayati kehidupan sehari-hari dengan bahasa yang sederhana namun bukan instan. Ini sebuah gagasan yang menarik saya kira untuk kita olah dari permenungan ini untuk menjadi tindak lanjut supaya apa yang kita kerjakan bersama dengan saudara-saudari kita, bersama dengan umat, menjadikan mereka menghayati Allah, siapakah Allah bagi mereka. Dan penghayatan itu bukan sekadar pengetahuan, namun juga pengalaman bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Kak Woro untuk tambahannya dua hal ini. Saya mengundang teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin berbagi. Ya, mari. Saya Pak Wisnu, iya. Kalau melihat latar belakang buku ini, memang Pak Romo Leo Agung itu kan memang masuk dalam kongregasi imam-imam Hati Kudus Yesus, STJ itu ya, yang ordonya itu Dehonian. Kalau kita lihat di websitenya memang ini kayak yang Pak Wisnu ikut itu di yang meditasi yang punya Katolik itu, dan salah satunya memang tapi memang kalau Dehonian ini memang baru ada di 3 keuskupan gitu kalau lihat di websitenya gitu ya. Dan di sana kalau Mas Bobi tadi mengatakan memang buku ini tidak ada petunjuk-petunjuk praktis, mungkin ini hanya pengantar mungkin loh ya. Hanya pengantar untuk kemudian kita bisa mengikuti itu meditasi-meditasi yang mereka sarankan gitu ya. Dan itu banyak kalau nanti kita lihat di website mereka itu
membantu kita untuk berefleksi, untuk menemukan tujuan hidup kita dan lain sebagainya. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Jadi ini sebetulnya membantu kita kan kering spiritualitas gitu. Jadi kadang-kadang gimana ya kita mau apa ya gitu. Dan Dihonian kongregasi para imam STJ ini bisa menolong kita untuk berefleksi, mendalami tentang tujuan hidup kita dan seterusnya. Lalu yang kedua, memang kalau terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Raja Guguk tadi, Pak Rahmat tadi, memang ya repot juga gitu ya. Kita susah menjawabnya kalau kita berkutat pada pertanyaan mengapa Allah tega gitu? Mengapa Allah tega untuk membiarkan orang yang baik seperti co-pilot yang orang Manado itu kan sebetulnya jadwalnya terbang kan tidak saat itu, tetapi malamnya, tetapi dia tuh pengen ibadah bersama dengan keluarga, itu kan niat baik gitu ya. Tetapi kenapa kok dia meninggal dalam kecelakaan pesawat itu? Memang akan repot ketika kita bicara tentang mengapa Allah melakukan ini, mengizinkan ini dan mengizinkan itu gitu. Mungkin kalau kita menggeluti, mencoba untuk memahami buku yang kita ini tadi, yang kita telah ini, mungkin baik kalau digeser, karena ketika kita mencari tahu mengapa Allah melakukan atau mengizinkan ini dan itu, kita nggak akan bisa menjangkaunya gitu, nggak akan bisa memahaminya, karena memang ya kita itu jauh di luar kemampuan kita. Tetapi mungkin kalau belajar dari buku tadi, mungkin kita bisa mengajak, misalnya kalau kita melakukan pendampingan kepada mereka atau teman-teman kita yang berduka karena ditinggal oleh anggota keluarga yang kena COVID, mungkin salah satunya yang tadi disampaikan oleh Mas Bobi, yaitu bagaimana hati yang melekat, dan itu bisa jadi meditasi sebetulnya. Kalau saya belum baca bukunya terus terang, tapi mungkin kalau dibaca lebih detail begitu, itu mungkin bisa menjadi sarana meditasi. Nah, Pak Wisnu punya pengalaman tentang ini. Saya sendiri terus terang belum pernah punya pengalaman terkait dengan mendalami spiritualitas. Misalnya di Girit Nusonta saya juga belum pernah. Tapi mungkin ini menurut saya buku ini bisa membantu kita gitu, melepaskan diri dari kemelekatannya. Tapi Mas Bobi lebih tahu tentang itu gitu ya. Itu yang kedua. Lalu yang menarik dari buku ini adalah alih-alih mencari tahu mengapa Tuhan tega atau kenapa Tuhan mengizinkan ini dan itu, mungkin yang perlu bisa kita lakukan ketika berefleksi di tengah pandemi maupun kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, juga bencana alam yang baru saja terjadi kemarin tuh hari ini ya, yang Majene itu yang Mamuju itu. Oh ya, kemarin siang, lalu tadi pagi kalau nggak salah ya, kemarin saya nggak tahu, yang gempa bumi, kemudian ada rumah sakit itu yang 5 lantai tapi rata dengan tanah. Kita membayangkan itu ngeri sekali gitu ya. Itu sulit memang ketika kita berkutat tentang Allah, memahami Allah itu akan mengalami kesulitan. Tapi buku ini menurut saya menolong kita untuk melakukan refleksi, mengenali tujuan hidup kita dan tujuan hidup dari misalnya kalau dalam peristiwa kecelakaan Sriwijaya Air itu tujuan hidup orang yang meninggal itu, misalnya tujuannya sudah tercapai dengan punya keinginan yang baik dan sebagainya gitu. Memang ini menarik menurut saya, buku ini membantu kita. Tapi saya melihat memang ketika spiritualitas kita hanya berkutat pada diri kita sendiri, berkutat pada internal. Ini kan kalau yang disajikan oleh teman-teman kita, para imam Dihonian ini kan lebih melihat pada diri kita dan relasi dengan Tuhan, maka saya melihat ada yang kurang. Ya, memang tidak bisa lengkap gitu ya. Perlu ditambahi spiritualitas sosial dalam pengertian begini. Yang pertama, peristiwa Sriwijaya Air itu menurut saya konyol sekali gitu ya. Pesawat yang sudah tua dan sebagainya, ini ada kesalahan manusia yang perlu dikoreksi sehingga ke depan itu nggak terjadi lagi. Lalu yang kedua, di Majene
Mamuju itu kenapa, pertanyaannya kenapa rumah sakit 5 tingkat itu bisa rata dengan tanah, itu kan ngeri sekali. Itu berarti bisa jadi ada korupsi yang apa namanya, yang kemudian membuat kualitas gedung itu begitu jeleknya gitu. Dan ini kalau kita menambahi dengan berefleks secara sosial, itu akan menolong kita untuk menyuarakan suara-suara kenabian supaya korupsi tidak terjadi lagi, sehingga pembangunan gedung-gedung itu bisa bagus gitu. Belajar dari Jepang bagaimana mereka membangun gedung-gedung yang bagus walaupun mereka juga ada kelemahannya gitu. Tapi ini menjadi persoalan yang ke depan Indonesia, kita semua ini perlu belajar gitu. Saya kadang-kadang mangkal gitu ya, ini kok bisa-bisanya gitu loh. Coba kalau pesawatnya baik gitu, ya di luar itu memang kita nggak tahu ya, tetapi paling tidak ketika kita menyiapkan segala sesuatunya baik, pesawatnya juga baik, meminimalisir lah paling tidak akan menghilangkan bencana itu, kecelakaan bisa terjadi, tetapi paling tidak meminimalisir, dan ini menjadi PR kita bersama di Indonesia ini. Gitu Pak Wisnu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Murtini. Jadi kalau kita kembali pada buku ini, berulang kali ditegaskan dalam buku ini tentang bagaimana manusia menguasai egonya. Dengan mengosongkan diri, di situ manusia akan mendapatkan pemulihan dan penyadaran dari Allah. Kerelaan untuk mengubur segala bentuk egoisme menjadikan manusia mengalami pemulihan. Dan upaya untuk itu dikerjakan dengan permenungan bersama Allah, kesediaan diri untuk terus-menerus membuka hati bagi Dia tanpa takut untuk mengoreksi diri sendiri. Karena seringkali ketakutan manusia adalah mengoreksi diri sendiri, sebab mengoreksi diri sendiri kadang-kadang membuat manusia terluka. Dan manusia itu sejatinya tidak ingin terluka. Manusia ingin nyaman. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Sepertinya ada yang ingin berbagi kisah, mari saya persilahkan. Ya. Saya boleh, Bos. Oke, silakan. Jadi karena Pak Hendrikus tadi ngomong temannya yang bernama Suan Seng Song, saya mengingat ada satu istilah yang dipakai Song kalau tidak salah dalam bukunya itu, yaitu transposisi. Dulu seingat saya memahami transposisi ini dalam bahasa psikologi empatik gitu ya. Dan itulah yang dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan menurut saya iman kita kurang empatik gitu ya. Jadi kita menceritakan bagaimana Allah menyelamatkan saya yang gagal terbang, tapi saya tidak peduli dengan mereka yang terbang dengan KTP orang lain gitu ya. Dan menurut saya prinsip utama dalam sebuah kesaksian adalah jangan menari di atas penderitaan orang lain. Dan itu sebabnya menurut saya kita perlu belajar transposisi dalam bahasa teologisnya Song. Lalu yang kedua, saya melihat ada hal yang sangat luar biasa dari Dehonian ini, yaitu pada filosofi yang tadi juga ditulis oleh Mas Bobi, ecce venio ut faciam Deus voluntatem tuam. Jadi inilah aku, ya Allah, yang mencari, bukan cuma mencari menurut saya, tetapi juga melakukan kehendak-Mu. Dan filosofi inilah yang mendasari seluruh rangkaian apa yang menjadi jalan spiritual yang dipilih oleh Dehonian. Tentang ini aku, jadi penyerahan, tetapi juga hidup adalah tidak pernah berhenti, itu sebabnya spiritualitasnya pergulatan. Hidup itu tidak pernah berhenti mencari kehendak Allah. Problem terbesar kita merasa kehendak Allah cuma satu, baik.
Padahal kan tidak selalu begitu gitu ya. Kehendak Allah juga bisa menempa kita dalam berbagai macam situasi sebagaimana tokoh-tokoh Alkitab bahkan Yesus sendiri. Jadi mencari dan melakukan kehendak Allah itu menjadi dasar dari ordo yang tidak terlalu banyak di Indonesia seperti yang dikatakan Bu Murti ini tadi. Dan inilah menurut saya kunci refleksi saya atas apa yang disampaikan oleh Mas Bobi, bahwa mari kita mencari kehendak Allah, jangan pernah merasa kenikmatan dan kenyamanan itu sebagai sesuatu yang perlu kita gapai, tetapi justru mencari dan melakukan kehendak Allah kadang-kadang membawa kita pada badai. Saya pikir itu Mas Bro Wisnu Sabtu Nugroho dan Tante Heni akan melanjutkan. Mari, Bu Heni. Silahkan. Ya, benar percakapan kita ini spiritualitas pergumulan dalam pergumulan begitu ya, bergulat dengan luar biasa gitu. Kita perlu menyadari bahwa manusia itu punya dua aspek, intelektual dan aspek rasa. Nah, kita itu seringkali hanya berhenti pada intelektual. Tapi ketika kita mengalami pergulatan, kita ada pada aspek rasa yang cukup kuat gitu. Iman itu bicara intelektual. Kita paham bahwa Tuhan itu ikut menderita, kita paham Tuhan itu hadir. Tapi ketika kita bergulat dengan persoalan hidup, apa yang kita pahami ini tidak bisa mewarnai pergumulan kita, begitu ya. Nah, saya pernah ada dalam pergumulan yang cukup kuat, dan saya merujuk pada kisah Ayub sebetulnya. Kitab Ayub itu adalah sebuah kitab yang selalu bertanya tentang mengapa, gitu ya. Dan isi Ayub itu sampai dengan akhir itu menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa ia mengalami penderitaan, mengapa ia kehilangan anak, mengapa ia kehilangan harta bendanya, begitu. Nah, tetapi sampai dengan akhir kisah Ayub itu percakapannya tidak lagi bicara soal jawaban dari pergumulan atau pergulatan hidupnya, tetapi Ayub kalau kita lihat di Ayub 42 ayat 5 itu mengatakan bahwa aku mendengar dari kata orang, tapi sekarang aku merasakan sendiri tentang Tuhan yang aku percayai, begitu. Jadi dalam pergulatan memang mungkin tidak ada jawaban kenapa, mengapa atau apa alasannya, tetapi kita berjumpa dan merasakan Tuhan. Menurut saya itu yang jauh lebih penting dan jauh lebih berharga. Merasakan dan mengalami Tuhan ketika kita bergumul bersama. Nah, aspek rasa ini perlu juga kita terapkan seperti yang tadi Pak Adi sampaikan, untuk aspek rasa itu kita pakai untuk kita juga ada bersama dengan teman-teman yang sedang ada dalam duka cita, sedang ada dalam pergumulan gitu. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata yang mungkin bagi kita menguatkan, tetapi bagi orang yang berduka itu hanya omongan lu saja, nggak ada artinya bagiku karena aku sedang ada dalam penderitaan gitu. Jadi mungkin aspek rasa itu juga perlu diberi ruang untuk kita bergumul, dan aspek intelektual juga ada. Lalu kita juga perlu dalam berefleksi, karena tidak semua orang mudah dalam berefleksi. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita pakai, misalnya Alkitab, kisah-kisah tentang pergumulan yang bisa menolong kita untuk menemukan dan berjumpa dengan Tuhan. Sehingga dalam percakapan-percakapan, dalam kedukaan, firman itu tidak menjadi sesuatu yang yang hanya dibicarakan, tetapi bisa dirasakan dan bisa dialami begitu. Jadi dalam pergumulan itu saya mencoba melihat kitab Ayub yang menurut saya itu adalah sebuah kitab yang sangat manusia banget itu.
sungguh-sungguh spiritualitas pergulatan itu cukup kuat ada di sana. Nah, itu saja. Terima kasih. Wah, luar biasa ini. Bu Hani mengajak kita untuk menghayati bagaimana pengalaman kita bersama Allah dan kemudian bagaimana ketika kita hadir bersama saudara-saudari kita yang dalam kedukaan. Supaya setiap pendampingan yang kita lakukan bukan diri kita sendiri. Karena kan kadang-kadang bisa jadi seorang pendamping itu bukan mendampingi, melainkan justru meminta dirinya dimengerti. Itulah yang kemudian oleh Ayub, jadi kalau kita baca kitab Ayub, sebagai penghibur sialan, gitu ya. Yaitu kata-kata Ayub yang menegur kita ketika Ayub mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, penghibur sialan kalian semua, ya, di kitab Ayub pasal 16 itu. Ini menjadi teguran buat kita bagaimana dan seperti apa ketika kita hadir bersama mereka yang berduka. Baik, masih ada waktu 5 menit lagi. Redmi itu kayaknya, Bro. Ya. Siapa tadi Asmani tadi? Pak Redmi. Oh, Pak Redmi dari kayaknya sudah nulis-nulis tuh. Bapak siapa tadi lupa. Samuel ya, bukan? Pak Filipus Madyo. Oh, saking Kartosuro mbok menawi badhe paring pangandikan kasumanggaaken Romo. Terima kasih sekali saya boleh bergabung. Saya mencoba untuk bisa ya mengikuti zaman walaupun saya sudah situasinya ya kadang sulit ndudul. Yang jelas yang dapat kami pahami dari tulisan ini tadi yang disampaikan Mas Yosua, ini berkaitan dengan kehidupan yang senantiasa kita ada di situ. Di mana di sini dijelaskan berkaitan dengan venue ketaatan total, berkaitan dengan venue bermakna cinta dan venue bermakna percaya. Jadi pada sesungguhnya kehidupan ini bagaimana saya ini bisa membangun, bagaimana saya bisa memperbaharui setiap hari. Karena kehidupan itu pada dasarnya Tuhan itu cinta dan cintanya itu tidak pernah berhenti, tidak pernah lepas. Oleh karena itu setiap peristiwa yang kita hadapi, ini mesti kita melatih yang namanya ketaatan. Kalau kita merasakan cinta kepada Tuhan, berarti ada sesuatu yang memberi dukungan kepada ketaatan. Yang pada dasarnya kita mesti mengembalikan kepada iman atau percaya kita. Apapun yang terjadi, apapun persoalannya, seberat apapun, ada rencana, ada kebaikan yang harus kita cari. Dan itu pasrah. Ya, ini sesuatu yang tidak mudah, namun kita mesti harus belajar dan belajar terus, yang pada akhirnya kita itu merasakan ada sesuatu yang dilawat Tuhan, sesuatu yang diperbarui, sesuatu yang dikuatkan, sehingga kita bisa menerima. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan, sehingga dalam hal pelajaran siang hari ini saya banyak hal menerima ya info-info positif, ya support rohani,
terutama di dalam tugas dan pelayanan kami. Puji Tuhan, haleluya. Matur nuwun Bapak Filipus. Percaya dan cinta, pasrah. Dan percaya itu mengandung aspek mempercayakan diri dan bisa dipercaya. Ketika kita mempercayakan diri kepada Allah, maka apapun yang dikerjakan Allah, kita percaya. Dia cinta saya. Dan kita bisa dipercaya, yaitu kehidupan kita yang berserah kepadanya. Matur nuwun sangat, Bapak Filipus. Makin kaya apa yang kita dapatkan, saudara. Saya sangat senang dengan dialog kita kali ini. Karena bukan hanya pengetahuan yang ditambahkan, namun juga pengalaman, penghayatan iman akan Tuhan Yesus yang mencintai kita semua. Satu lagi, silakan kalau ada yang ingin berbagi. Saya memberikan kesempatan kepada Mas saudara. Dani itu. Pak Pendeta Dani itu. Bapak Pendeta Dani, monggo Bapak Dani Arianto. Ya, terima kasih Yang Mulia Pendeta Wisnu Sabto Nugroho. Juga Yang Mulia Pendeta Adi dan Yang Mulia Pendeta Murtini. Kaya nang pengadilan loh. Yang mulia. Terima kasih masih diberikan kesempatan untuk tanggapan atau komentar saya terhadap buku Spiritualitas dalam Pergulatan ini cukup singkat, bahwa Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan ya supaya kita bisa merasakan yang namanya penderitaan itu seperti ini, yang namanya sesuatu yang tidak kita inginkan itu ya seperti itu, supaya kita bisa mendampingi atau menghibur saudara-saudara kita yang menderita, saudara-saudara kita yang mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Nah, sehingga kehidupan kita bisa ada gunanya, bisa ada manfaatnya bagi sesama. Nah, inilah yang dinamakan hidup yang bermakna. Saya kira demikian, Pak Pendeta Wisnu Sabto Nugroho yang kami hormati dan kami banggakan. Matur nuwun. Terima kasih, ini luar biasa dari Pak Dani Arianto ini. Semakin memperlengkapi kita. Di sini yang dikatakan oleh Pak Dani tadi mengingatkan saya pada nasihat simbah saya. Spiritual dan simbah saya itu dalam pergulatan. Tidak bisa membaca dan menulis, namun Pak Dimas, bagi saya Pak Dani, beliau Pak Dimas dari mutu suara ini. Sumber inspirasi ketika suatu saat ada persoalan yang dialami oleh salah satu anaknya. Simbah saya mengatakan begini, awakmu isih didangir. Wah ini kalau Pak Adi Patria Bara nggak ngerti itu artinya apa. Awakmu isih didangir, ini artinya apa? Jangankan saya, Bu Woro juga nggak ngerti. ya. Jadi dalam ini proses ngerti tuh? Siapa? Bu Eni. Oh, guyung-guyung aja. Orang ngerti. Ya, jadi awakmu isih didangir itu sebuah pepatah dalam bahasa Jawa yang mengajak kita untuk menghayati penderitaan itu sebagai cara Allah menggemburkan tanah kehidupan kita. Jadi, kalau seperti bertani, itu ada satu fase di mana tanaman harus didangir. Didangir itu kalau bahasa Indonesianya disiangi. Rumput-rumput dibersihkan,
tanah di sekitar tanaman digemburkan supaya tanaman bertumbuh kembang, menghasilkan buah, makin berakar, dan tetap segar. Itulah proses kehidupan. Awakmu isih didangir. Dan proses ini akan terjadi dalam diri setiap orang. Setiap orang akan mengalaminya, mengalami proses itu. Tadi kita juga mendengarkan dari pengalaman teman-teman bahwa dalam penderitaan yang kita alami, Allah memberi kesempatan pada kita supaya nantinya kita bisa mendampingi, meneguhkan mereka yang juga mengalami penderitaan. Sehingga dalam kisah Alkitab kita bisa menemukan dari Ayub, bagaimana Ayub bergulat dalam penderitaan dari awal sampai akhirnya. Kita berjumpa dengan peristiwa Yesus, bagaimana ia berkenan menjadi manusia, tinggal di antara kita, menjadi sahabat bagi setiap orang dalam segala gumul dan juang. Dan dari perjumpaan ini kita juga bisa belajar bersama-sama bagaimana gereja sebagai komunitas untuk hadir bagi kehidupan umat dalam gumul dan juangnya. Maka tadi kita diingatkan lagi percaya dan cinta. Itulah kekuatan yang diberikan oleh Allah pada kita. Baik, saudara, sebelum mengakhiri mungkin Saudara Yosua Bobi ada sesuatu yang mau disampaikan di bagian akhir? Saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dengan dialog dan sharing kita, semakin banyak hal yang kita dapatkan hari ini. Dan saya mau sedikit kayak teringat dari apa yang dibilang Bu Woro tadi, memang juga masuk kayak apa ya, dalam pikiran saya ketika membaca buku ini, memang ketika kita membaca buku ini terus kita mau mendeliver, kita mau mendampingi orang yang mengalami persoalan penderitaan, itu memang tidak mudah mungkin untuk mengungkapkan dan menyampaikan itu, ya itu yang mungkin kita bisa hayati dan cari tahu bersama bagaimana kita lebih menyadarkan kita bahwa hidup ini bukan untuk diri tetapi juga untuk hadir pada yang lain. Dan menyambung dari yang dibilang Pak Wisnu tadi, ketika mungkin ada persoalan, kenapa manusia hanya menyalahkan dan hadir, atau mengapa ini terjadi padaku, menanyakan itu pada Tuhan. Padahal seperti yang dibilang Bu Murtini tadi, bahwa tragedi bencana alam, rumah sakit yang 5 susun itu bisa hancur, mungkin karena ya ulah manusia sendiri yang kurang bertanggung jawab mungkin dalam proses pembangunan, dan juga ketika pesawat yang seharusnya tidak layak pakai tetapi masih dipaksakan untuk terbang. Jadi itu kembali kayak ketika ada persoalan, manusia selalu berusaha menyalahkan Tuhan. Tetapi ketika dalam kondisi situasi normal, manusia melupakan kasih, melupakan cinta yang dari Tuhan itu. Makanya hal-hal seperti itulah yang membuat kita bergulat, bergumul dalam kehidupan. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang dapat menerima situasi dan kondisi yang enak dan tidak menyenangkan, bahwa hidup tidak hanya membahagiakan tetapi juga ada penderitaan, bahwa hidup tidak hanya sukacita tapi juga ada tangisan. Jadi itu yang dihadirkan Allah di dalam kehidupan kita, karena memang kita diberikan hidup, kita diberikan secara gratis kepada Allah, tetapi tidak semuanya kita diberi hal-hal yang enak-enak. Kita juga harus berjuang, berusaha memaknai bagaimana karya Allah di dalam hidup kita. Makanya dari itu buku ini menurut saya menarik, karena di dalam hidup kita selalu bergumul ketika kita ingin memahami karya Allah, memang tidak langsung secara instan, tetapi butuh perjuangan, butuh pergulatan,
Dan yang dibilang Pak Henrikus tadi, di mana bahwa ketika mengalami penderitaan, bahwa Allah hadir di dalam setiap penderitaan kita manusia. Allah ikut merangkul, menangis bersama kita. Mungkin memang segala sesuatu tidak terselami dalam pikiran kita. Maka dari itu buku ini menyadarkan, mengajak kita untuk kembali melihat pada diri kita, mengenali tujuan hidup kita, dan juga menyadari kita sebagai hamba, kita sebagai orang yang terbatas. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada yang tak terbatas, yaitu Allah sendiri. Nah, mungkin dari saya itu, Pak. Oke, luar biasa dari Mas Bobi dan juga pertemuan kita hari ini. Dan ketika kita percaya dan mencintai Tuhan, di situ kita belajar untuk menjalankan nilai-nilai hidup yang diajarkan oleh Tuhan setiap hari. Dari kita bangun tidur sampai kita kembali tidur, ikutilah jalan Dia. Kita diingatkan oleh William Barclay, mengikut Dia semakin dekat, mencintai Dia semakin dalam. Dengan keikutsertaan bersama Yesus, kita akan semakin mengalami Dia. Wah, luar biasa. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, saudara-saudara. Dan bagi saudara-saudara yang ingin memesan buku, bisa kami bantu. Silakan nanti ditulis di grup WA, paling lambat pukul 13, karena kami akan carikan hari ini juga. Di grup WA yang ingin memesan buku, silahkan, harganya 40.000 plus ongkos kirim. Ya, jadi misalnya ke mana ya, plus ongkos kirimnya. Nanti silahkan ditulis di grup WA. Terima kasih sekali lagi untuk Saudara Bobi yang sudah mengantar kita dalam dialog kali ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan saya menyerahkan kepada teman-teman di LP Sinode, Bu Pendeta Murtini akan menyampaikan info-info kegiatan-kegiatan kita di bulan ini, atau apa, atau telah buku bulan depan. Wah, masih ada juga telah buku bulan depan, bisa diikuti. Nanti Bu Murtini akan menyampaikan kira-kira buku apa yang menarik. Dan juga Pak Ibu yang ingin bergabung dalam grup WA Sahabat LPP Sinode, nanti akan diberikan link supaya ketika kita bersama-sama di grup WA LPP Sinode, Sahabat LPP Sinode, ada banyak informasi kegiatan yang bisa kita dapatkan. Ya, demikian dari saya. Dan saya serahkan kepada Ibu Pendeta Murtini. Monggo Ibu Pendeta Murtini. Iya, terima kasih Pak Wisnu. Iya, terima kasih Bapak Ibu semua, juga teman-teman yang sudah bergabung di acara telah buku pada siang hari ini. Biarlah kita semakin memperoleh banyak pengetahuan, juga nanti pengalaman yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Terima kasih mohon disampaikan kepada Majelis Gereja Bapak Ibu, teman-teman di gereja Bapak Ibu semua. Semoga perjumpaan ini nanti ke depannya semakin gayeng lagi, gitu ya. Tadi Pak Wisnu mengatakan bahwa bulan depan itu akan ada lagi telah buku. Nanti kalau Bapak Ibu bergabung di grup WA Sahabat LPPS, begitu LPP Sinode bisa diinformasikan. Saya juga lupa harus buka jam tanggalnya gitu ya. Mas Budi mungkin sekretaris apa. Tapi yang berikutnya itu tentang pendidikan keimanan gitu ya pada disabilitas, dan ini menarik gitu. Sekolah minggu dan sekolah disabilitas. Minggu, ya. Sekolah minggu ya, disabilitas ya. Nah, itu nanti e-book dan teman-teman bisa peroleh gitu. Gratis. Lalu yang tanggal 28 Januari itu ada sharing
majelis gereja. Jadi bagaimana pelayanan majelis gereja di tengah pandemi, kita akan bersama-sama sharing. Mohon nanti teman-teman dari gerejanya Bapak Ibu itu bisa nanti mengikuti sharing itu supaya kita bisa tetap optimal dalam melakukan pelayanan di tengah jemaat. Kira-kira gitu ya Pak Wisnu ya, yang dekat gitu ya. Ada tambahan mungkin Pak Wisnu, Pak Adi? Mas Budi? Mungkin gitu dulu ya. Mungkin sedikit Mbak Murti ini bisa menjelaskan yang dimaksud dengan sharing majelis itu apa supaya teman-teman tergerak mengikutinya karena ini seru banget ini. Iya. Jadi kan di tengah pandemi ini kan ada banyak hal yang menjadi tantangan gitu pelayanan kita gitu ya. Nah, harapannya nanti ketika kita bersama-sama sharing begitu pelayanan kita misalnya di Kebayoran Baru, di GKI Sangkra, GKI Sangkra, Mas Hendrikus di mana? Sorogenen gitu, di GKI Bangsa dan Negara. Kalau Bu Heni itu semua GKI. Pak Dadi dan sebagainya, Pak Filipus dan sebagainya, kita bisa sharing pengalaman pelayanan kita begitu ya, supaya kemudian menginspirasi yang lainnya sehingga kita bisa lebih optimal dalam melakukan pelayanan ke depan nanti. Memang banyak tantangan dan kita nggak tahu ke depan itu seperti apa. Ini kan sesuatu yang memang belum bisa kita prediksi dan memang kita tidak akan pernah bisa memprediksi masa depan kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan yang sekarang bisa kita lakukan. Tapi paling tidak sharing itu nanti bisa berguna bagi kita, memberi inspirasi, ide bagi yang lainnya. Nah ini Mas Budi sudah sekretaris LPP Sinode memberikan QRIS. Siapa tahu di antara Bapak Ibu Saudara ada yang berkenan memberikan persembahan bisa melalui QRIS ini. Saya kira itu Pak Adi mungkin mau menambahkan kah? Oke, iya. Bapak Ibu kita akan bersama-sama menutup acara kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Doa akan dibawakan oleh Bu Heni. Ya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh belajar melalui pengalaman hidup kami bergulat dengan persoalan serta pergumulan kami untuk kami berjumpa dengan Tuhan. Bapak, biarlah kami terus berproses untuk menjadi pribadi-pribadi yang menemukan Tuhan dalam pergulatan kami dan hidup terus-menerus di dalam kehendak Tuhan. Kami boleh memaknai setiap perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Dan ini kami gunakan untuk pelayanan-pelayanan kami dalam kehidupan bersama dengan sesama kami. Terima kasih untuk Saudara Bobby yang boleh Tuhan pakai pada siang hari ini. Biarlah Engkau memberkati anakmu ini dan memampukan ia juga untuk berjumpa dengan Tuhan dan memaknai semua perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk LPPS yang boleh menjadi lembaga pembinaan untuk kami bertumbuh bersama. Biarlah Engkau juga memberkati lembaga pembinaan ini dengan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalamnya, sehingga kehidupan kami semakin hari menjadi semakin baik. Kami menyerahkan waktu sisa hidup kami hari ini di dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh menggunakan apa yang sudah kami pahami dari pagi hingga siang ini untuk kami terapkan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami serahkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Heni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan berkati. Makasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas Bobi. Ya, Bu. God bless. God bless you. Pak Filipus, Mas Hendrikus. Terima kasih. Mas Aci. Terima kasih, Bu. Mas Yesua, Mas Bobi. Ya, Bu. Mas Yesua Bobi. Ya. Sampai ketemu lagi. Samuel, makasih. Ketemu lagi, Aduh, Pak. Iya. Dah, Bu Heni. Dadah, Bu Woro, dan berkati. Dah, Bu.